yang terhormat Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian kelas F. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab 3 mengenai defining and refining the problem. Nah, sebelum memasuki materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Ica Dwi Sabrina dengan PM akhir 039. Kemudian ada Rahmadani Sandri Kusyanan dengan PM akhir 055. Kemudian ada saya sendiri, Mila Kamelia dengan NPM akhir 060. Dan yang terakhir ada Andriana Wirahayu dengan NPM akhir 066. Nah, memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai introduction. Riset bisnis ini digunakan sebagai upaya sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang dihadapi dalam lingkungan kerja. Nah, para manajer ini harus waspada dan juga tanggap terhadap apa yang sedang terjadi, baik di dalam organisasi mereka maupun di lingkungannya, agar dapat mengambil keputusan dan mengembangkan tindakan yang efektif. Nah, asal mula sebagian besar riset itu berasal dari keinginan untuk memahami isu, masalah, dan juga konflik dalam perusahaan atau di lingkungannya. Atau dengan kata lain, bahwa riset ini dimulai dengan sebuah masalah. Kemudian yang kedua ada the broad problem area. Nah, masalah ini tidak selalu berarti bahwa ada sesuatu yang salah dengan situasi saat ini yang perlu segera diperbaiki. Masalah ini juga dapat menunjukkan minat terhadap suatu isu di mana menemukan jawaban yang tepat dapat membantu memperbaiki situasi yang ada. Nah, berbagai permasalahan juga memiliki kesamaan, yaitu bahwa permasalahan yang timbul itu harus diubah menjadi topik yang dapat diteliti untuk diselidiki. Jadi, setelah kita mengidentifikasi masalah manajemen, masalah tersebut ini perlu dipersempit menjadi topik yang dapat diteliti untuk dipelajari, kemudian diterjemahkan agar menjadi topik penelitian yang layak. Nah, beberapa contohnya ada 3. Yang pertama yaitu problems versus symptoms of problems. Jadi masalah dan gejala masalah. Nah, gejala masalah ini tidak didefinisikan sebagai masalah yang sebenarnya. Seringkali manajer ini cenderung menggambarkan masalah dalam bentuk gejala. Sebagai contoh, misalnya seorang manajer ini melakukan penaikan upah untuk mengurangi pergantian karyawan. Nah, akan tetapi masalah sebenarnya ini mungkin sesuatu yang lain, seperti motivasi rendah karyawan yang merasa mereka tidak memiliki cukup kendali atas pekerjaan mereka. Jadi dengan adanya kenaikan upah itu ternyata tidak memberikan dampak yang efektif. Nah, pada akhirnya daripada menerimanya begitu saja, peneliti ini perlu untuk mengidentifikasi masalah dengan lebih akurat menggunakan teknik yang disebut 5 whys atau 5 time whys. Nah, 5 whys sendiri ini merupakan ide atau pendekatan yang cukup mudah untuk membantu dalam menemukan akar penyebab, yaitu penyebab dari paling mendasar dari suatu masalah melalui penelitian awal. Nah, 5 whys sendiri ini dikembangkan oleh industrialis Jepang Sakiki Toyada, di mana idenya ini terus bertanya, yaitu mengapa hingga penyebab paling mendasar ditemukan. Nah, menurut Maji dan juga McCoy tahun 2012, ini kita perlu mengubah masalah yang luas menjadi topik yang layak untuk penelitian. Dengan yang pertama, membuatnya lebih spesifik dan juga tepat. Serta yang kedua, itu menetapkan batasan yang jelas. Dan terakhir, kita perlu memilih perspektif dari mana kita menyelidiki subjek tersebut. Untuk contoh yang kedua, yaitu bringing clarity and focus to the problem. Nah, secret untuk memberikan kejelasan dan fokus pada masalah adalah dengan mengisolasi ide-ide kunci dalam versi pertama pernyataan masalah, di mana seringkali mencakup beberapa kata dan atau frasa yang perlu didefinisikan. Sebagai contoh, anggota kelompok minoritas dalam organisasi tidak mengalami kemajuan dalam karir mereka. Nah, untuk subjeknya sendiri ini adalah kata karir, kemudian kata kerjanya yaitu kemajuan, dan objek adalah anggota kelompok minoritas.
Nah, untuk contoh yang ketiga, how the selection of an academic perspective will help us to narrow down our research. Jadi, pemilihan perspektif akademis tertentu tentang suatu masalah dapat memberikan banyak pengetahuan yang akan membantu kita membentuk pemikiran kita sendiri dan memicu wawasan berharga tentang masalah yang sedang dipelajari. Nah, berikut ini adalah 3 tahapan awal dari proses penelitian dan mengilustrasikan bagaimana kita mampu beralih dari masalah manajemen yang luas menjadi topik yang layak untuk penelitian. Yang pertama ada identifikasi masalah manajemen secara umum. Lalu yang kedua, penelitian pendahuluan. Serta yang ketiga, yaitu definisi masalah penelitian. Untuk mendefinisikan masalah, pada tahap awal proses penelitian, itu kita harus meluangkan waktu untuk melakukan penelitian pendahuluan. Misalnya, melakukan tinjauan pustaka pertama dan mendefinisikan ulang suatu pernyataan masalah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Setelah kita mengidentifikasi area masalah yang luas, langkah awal penelitian membantu kita memahami masalah tersebut lebih baik dan mempersempitnya menjadi topik yang bisa diteliti. Penelitian awal ini membantu kita menjawab pertanyaan seperti apa masalahnya, kenapa masalah ini ada, apakah masalah ini penting, dan apa manfaat menyelesaikan masalah ini. Informasi yang kita butuhkan bisa dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, yaitu informasi tentang organisasi dan lingkungannya, yaitu faktor-faktor kontekstualnya. Lalu yang kedua, yaitu informasi tentang topik yang diminati. Jadi jenis informasi yang harus dikumpulkan ini ada 2, yaitu informasi latar belakang tentang organisasi dan juga informasi tentang topik atau subjek atau bidang subjek. Nah, jadi informasi latar belakang tentang organisasi ini merupakan informasi yang dikumpulkan tentang faktor kontekstual yang relevan agar berguna dalam berbicara dengan manajer atau karyawan lain di perusahaan serta mengangkat isu-isu yang sesuai terkait dengan masalah tersebut. Nah, jadi pemahaman tentang faktor-faktor ini mungkin akan membantu dalam merumuskan masalah secara tepat. Jadi informasi latar belakang ini mungkin mencakup antara lain faktor-faktor kontekstual yang tercantum dalam PowerPoint ini. Di sini ada 9 poin dan juga dapat diperoleh dari berbagai sumber lainnya. Nah, untuk 9 poin ini, yang pertama ada asal-usul dan sejarah perusahaan. Ini dapat berisi informasi mengenai kapan didirikan, bisnis apa yang dijalankan, tingkat pertumbuhan, kepemilikan, dan kontrol, dan sebagainya. Nah, untuk yang informasi kedua ini berisi tentang ukuran. Ukuran ini dapat berupa mengenai jumlah karyawan, aset, atau keduanya. Lalu yang ketiga ada piagam, yaitu tujuan dan ideologi perusahaan. Lalu yang keempat ada lokasi. Ini dapat berskala regional, nasional, atau lainnya. Lalu yang kelima ada sumber daya. Sumber daya ini dapat berupa manusia ataupun lainnya. Nah, yang keenam ini yaitu hubungan saling ketergantungan dengan lembaga lain dan lingkungan eksternal. Lalu yang ketujuh yaitu posisi keuangan selama 5 tahun atau 10 tahun terakhir dan data keuangan yang relevan lainnya. Lalu yang kedelapan yaitu mengenai informasi tentang faktor struktural, misalnya peran dan posisi dalam organisasi dan jumlah karyawan di setiap tingkat pekerjaan, saluran komunikasi, sistem kontrol, dan sistem alur kerja. Lalu informasi yang terakhir dapat berisi informasi mengenai tentang filosofi manajemen. Nah, untuk informasi dari sumber lainnya ini dapat tergantung pada situasi dan jenis masalah yang diselidiki. Nah, beberapa aspek ini mungkin perlu dieksplorasi lebih mendalam. Informasi kontekstual bisa diperoleh melalui data primer dan juga sekunder. Nah, untuk
Data sekunder sendiri ini merupakan data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan lain. Contohnya ini termasuk buletin statistik, publikasi pemerintah, dan informasi dari internet. Nah, data ini harus dievaluasi dengan hati-hati untuk memastikan relevansi dan akurasinya. Nah, contoh dari data sekunder sendiri ini ada pada box 3.3. Nah, pada box 3.3 ini memberikan gambaran umum tentang kriteria utama untuk mengevaluasi data sekunder. Nah, di sini ada 4 kriteria. Yang kriteria pertama ini adalah ketepatan waktu, dengan memastikan data yang digunakan ini mutakhir dengan memeriksa tanggal pengumpulan. Lalu yang ketiga ada akurasi. Jadi evaluasi tujuan penyajian data, siapa yang mengumpulkan, bagaimana data dikumpulkan, dan kredensial penulis, dengan membandingkan dengan sumber lain untuk konsistensi data tersebut. Nah, yang ketiga yaitu relevansi, dengan memastikan data relevan dengan tujuan dan pertanyaan penelitian. Lalu kriteria yang terakhir yaitu biaya, dengan mempertimbangkan biaya data dan bandingkan dengan manfaatnya. Evaluasi apakah lebih baik mengumpulkan data lain atau menggunakan metode pengumpulan data primer. Nah, untuk data primer ini adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk tujuan spesifik studi. Dengan metode pengumpulan data primer meliputi wawancara, observasi, kuesioner, dan eksperimen. Nah, mengumpulkan data primer dan sekunder ini bisa dilakukan secara bersamaan dan seringkali bermanfaat. Jadi data sekunder dapat membantu memfokuskan wawancara, sementara wawancara dapat membantu menemukan informasi relevan dalam data sekunder. Nah, untuk informasi yang kedua ini dapat berisi tentang topik atau bidang subjek. Jadi literatur atau kumpulan pengetahuan yang tersedia ini membantu penelitian memahami masalah lebih baik. Tinjauan literatur yang cermat terhadap buku teks, artikel jurnal, dan materi lainnya memastikan peneliti memiliki pemahaman yang mendalam tentang pekerjaan dan pandangan saat ini. Ini membantu menyusun penelitian berdasarkan pekerjaan yang sudah dilakukan dan mengembangkan pernyataan masalah dengan jelas. Tujuan awal literatur ini juga membantu menentukan pendekatan penelitian yang tepat. Nah, pada kotak 3.4 atau box 3.4 dalam contoh ini terdapat penelitian fundamental. Jadi pendekatan yang dilakukan penelitian ini bersifat eksploratif. Ini digunakan untuk memberikan wawasan tentang peristiwa yang biasanya pemicu kemarahan pelanggan dalam pengaturan lainnya. Di dalam teks ini dapat kita lihat, di dalam box 3.4 ini dapat kita lihat bahwa kemarahan pelanggan bisa menyebabkan komunikasi negatif dari mulut ke mulut dan perpindahan pelanggan yang berdampak buruk pada kinerja dan profitabilitas perusahaan layanan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menghindari kemarahan pelanggan. Nah, untuk menghindari kemarahan pelanggan ini, penyedia layanan perlu memahami peristiwa yang biasanya memicu emosi ini. Meskipun kita tahu bahwa kegagalan layanan inti dan menunggu layanan bisa memicu kemarahan. Penelitian sistematis ini tentang pemicu kemarahan pelanggan masih kurang. Studi ini menyelidiki dan mengkategorikan peristiwa yang memicu kemarahan pelanggan, menyediakan model konseptual dan pedoman bagi perusahaan layanan untuk menghindari kemarahan pelanggan. Baik, selanjutnya yaitu mendefinisikan pernyataan masalah. Setelah mengumpulkan informasi awal, selanjutnya adalah mempersempit masalah dari dasar aslinya yang luas dan mendefinisikan isu-isu yang menjadi perhatian dengan lebih jelas. Lalu, apa yang membuat pernyataan masalah baik?
Nah, pernyataan masalah yang baik mencakup pernyataan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian. Yang pertama, pernyataan tujuan penelitian harus singkat, namun tetap mengkomunikasikan dengan jelas fokus sebuah proyek yang diteliti. Pada tujuan penelitian fundamental dalam bisnis berkaitan dengan perluasan pengetahuan tentang proses bisnis dan manajemen secara umum. Tujuan akhir dari penelitian terapan seringkali adalah untuk mengubah sesuatu guna memecahkan masalah spesifik yang dihadapi dalam pekerjaan. Contohnya, untuk mengetahui apa yang memotivasi konsumen membeli suatu produk secara online. Atau contoh yang lain yaitu untuk mempelajari pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan. Lalu yang kedua adalah setelah tujuan penelitian telah diidentifikasi, selanjutnya yaitu merumuskan pertanyaan penelitian dari penelitian tersebut. Banyaknya pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah akan semakin memperjelas permasalahan yang ingin diselesaikan. Pertanyaan penelitian menentukan apa yang ingin dicapai atau dipelajari tentang topik tersebut. Pertanyaan penelitian adalah penjabaran masalah organisasi menjadi kebutuhan spesifik akan informasi. Lalu, di sini juga terdapat 3 kriteria utama untuk menilai kualitas dari pernyataan masalah. Yang pertama yaitu relevan. Pernyataan masalah relevan jika bermakna dari sudut pandang manajerial, sudut pandang akademis, ataupun keduanya. Lalu yang kedua yaitu layak. Maksudnya adalah pernyataan masalah layak dilakukan jika peneliti mampu menjawab pertanyaan penelitian dalam batas proyek penelitian. Nah, keterbatasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan waktu dan uang, tetapi juga karena ketersediaan responden ataupun keahlian peneliti dan sejenis yang lain. Lalu yang ketiga adalah menarik, yaitu sangat penting bagi peneliti untuk benar-benar tertarik pada rumusan masalah yang ingin dijawab, sehingga peneliti dapat tetap termotivasi sepanjang proses penelitian. Contohnya, sejauh mana struktur organisasi dan jenis sistem informasi yang diterapkan memperhitungkan perbedaan dalam persepsi efektivitas pengambilan keputusan manajerial, atau contoh dari pertanyaan yang lain yaitu bagaimana pengaruh harga dan kualitas terhadap penilaian konsumen terhadap produk, atau apa saja faktor spesifik yang perlu dipertimbangkan dalam membuat gudang data untuk perusahaan manufaktur. Selanjutnya adalah jenis pertanyaan dasar, yaitu eksploratif dan deskriptif. Yang pertama adalah pertanyaan penelitian eksplorasi. Biasanya dikembangkan ketika tidak banyak yang diketahui tentang fenomena tertentu, lalu hasil penelitian yang ada tidak jelas atau mempunyai keterbatasan yang serius, lalu topiknya sangat kompleks, dan yang keempat tidak tersedia cukup teori untuk memandu pengembangan kerangka teori. Nah, penelitian eksplorasi seringkali mengandalkan pendekatan dalam pengumpulan data seperti diskusi informal, wawancara, kelompok fokus, dan atau studi kasus. Lalu yang kedua yaitu pertanyaan penelitian deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif adalah memperoleh data yang menggambarkan topik yang diminati. Studi deskriptif seringkali dirancang untuk mengumpulkan data yang menggambarkan karakteristik objek seperti orang, organisasi, produk, ataupun merek. Nah, penelitian deskriptif bersifat kuantitatif atau kualitatif. Misalnya, melibatkan pengumpulan data kuantitatif seperti peringkat kepuasan, angka produksi, angka penjualan, atau data demografi. Namun, data kualitatif juga dikumpulkan untuk menggambarkan bagaimana konsumen menjalani proses pengambilan keputusan atau untuk memeriksa bagaimana manajer menyelesaikan konflik dalam organisasi. Nah, studi deskriptif dapat membantu peneliti untuk yang pertama, memahami karakteristik suatu kelompok dalam situasi tertentu. Lalu yang kedua, berpikir secara sistematis mengenai aspek-aspek dalam situasi tertentu, misalnya faktor-faktor yang berkaitan dengan kepuasan kerja. Lalu yang ketiga, menawarkan ide untuk penyelidikan dan penelitian lebih lanjut. Lalu yang keempat, membantu pengambilan keputusan tertentu
seperti keputusan terkait penggunaan saluran komunikasi tertentu yang tergantung pada profil pelanggan, jam buka, pengurangan biaya, pekerjaan staf, dan sejenisnya. Lalu yang ketiga juga ada pertanyaan penelitian kausal. Nah, studi kausal menguji apakah suatu variabel menyebabkan variabel lain berubah atau tidak. Dalam studi kausal, peneliti tertarik untuk menggambarkan satu atau lebih faktor yang menggambarkan suatu masalah. Maksud peneliti melakukan penelitian kausal adalah untuk dapat menyatakan bahwa variabel X menyebabkan variabel Y. Jadi, ketika variabel X dihilangkan atau diubah dengan cara tertentu, masalah Y dapat terselesaikan. Dari set proposal atau usulan penelitian. Proposal penelitian yang disusun oleh peneliti merupakan hasil usaha yang terencana, terorganisir, dan cermat, dan berisi tentang yang pertama, judul kerja, yang kedua, latar belakang penelitian, yang ketiga, rumusan masalah yang berisi tentang tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian, yang keempat, ruang lingkup penelitian, yang kelima, relevansi penelitian, yang keenam, desain penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, metode pengumpulan data, desain pengambilan sampel, dan analisis data, yang ketujuh, jangka waktu penelitian, yang memuat informasi kapan laporan tertulis akan diserahkan ke sponsor. Lalu yang kedelapan yaitu anggaran. Anggaran ini tuh merinci biaya dengan mengacu pada pos pengeluaran tertentu, dan yang terakhir yaitu bibliografi. Manager implication atau implikasi manajerial. Memahami urutan antecedent, masalah, konsekuensi, dan mengumpulkan informasi yang relevan untuk mendapatkan pemahaman nyata tentang masalah. Hal ini akan sangat membantu dalam menentukan masalah tersebut. Selain itu, proposal penelitian yang dikembangkan dengan baik memungkinkan manajer untuk menilai relevansi penelitian yang diusulkan. Namun, untuk memastikan bahwa tujuan penelitian benar-benar tercapai, manajer harus tetap terlibat sepanjang proses penelitian. Pertukaran informasi antara manajer dan penelitian sangat diperlukan. Ethical issue atau permasalahan etis pada tahap awal penelitian. Pada umumnya, peneliti mewawancarai pengambil keputusan, manajer, dan karyawan lainnya untuk memperoleh pengetahuan tentang situasi tersebut sehingga dapat lebih memahami masalahnya. Peneliti harus memiliki kemampuan dalam penelitiannya agar penelitiannya tidak bias. Tetapi jika tidak memiliki kemampuan, maka harus ditolak. Apabila tetap diterima, maka harus menginformasikan kepada seluruh karyawan, terutama mereka yang akan diwawancarai, untuk mengumpulkan data awal melalui wawancara terstruktur dan tidak struktur mengenai penelitian yang diusulkan. Selain itu juga harus bisa meyakinkan karyawan bahwa tanggapan mereka akan dijaga kerahasiaannya oleh pewawancara dan bahwa tanggapan individu tidak akan diungkapkan kepada siapapun di organisasi. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.